Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asin Novita dengan nomor induk mahasiswa 2431311002. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya yang saya beri judul Analisis Penggunaan Konjungsi dalam Teks Berita UMI Gelar Gebiar Bahasa dan Sastra Indonesia ke-13, Wadah Kreativitas dan Cinta Bahasa. Di sini ada pengertian konjungsi. Konjungsi atau kata penghubung adalah kata tugas yang menghubungkan dua atau lebih satuan bahasa. Konjungsi dapat juga diibaratkan seperti jembatan yang berfungsi sebagai penghubung. Ciri-ciri dari konjungsi yaitu tidak dapat dihubungkan dengan objek, tidak menerangkan kata, hanya menghubungkan kata-kata atau kalimat-kalimat, dan tidak bisa disimpan di akhir kalimat. Sementara itu, fungsi dari konjungsi adalah untuk menghubungkan klausa dengan klausa dalam kalimat, menghubungkan kata dengan kata dalam kalimat, menghubungkan kalimat dengan kalimat dalam paragraf, dan menghubungkan paragraf dengan paragraf dalam wacana. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis konjungsi. Jenis konjungsi yang pertama yaitu konjungsi koordinatif. Konjungsi koordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua satuan bahasa atau lebih yang memiliki status sintaksis yang sama atau yang memiliki kedudukan yang setara. Macam-macam konjungsi koordinatif dapat dilihat pada selendia berikut. Contoh penggunaan konjungsi koordinatif adalah terdapat dalam kalimat adik menyukai warna putih dan pink. Kata dan dalam kalimat tersebut berfungsi sebagai konjungsi. Selanjutnya yaitu konjungsi subordinatif. Konjungsi subordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang tidak memiliki status sintaksis yang sama atau kedudukannya tidak setara. Macam-macam konjungsi subordinatif dapat dilihat pada selendia berikut. Contoh penggunaan konjungsi subordinatif adalah dalam kalimat "saya tidak bisa datang karena ada kegiatan lain". Selanjutnya yaitu konjungsi korelatif. Konjungsi korelatif adalah konjungsi yang berpasangan yang menghubungkan dua kata, frasa, atau klausa yang memiliki status sintaksis yang sama atau kedudukan yang setara. Contoh konjungsi korelatif antara lain baik maupun, tidak hanya, tetapi juga, demikian sehingga, entah-entah, dan jangankan pun. Contoh penggunaan konjungsi korelatif yaitu dalam kalimat baik kucing maupun anjing adalah hewan yang berkaki empat. Selanjutnya yaitu ada konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat adalah konjungsi yang menghubungkan dua kalimat lepas. Macam-macam konjungsi antar kalimat dapat dilihat pada selendia berikut. Contoh penggunaan konjungsi antar kalimat yaitu terdapat pada kalimat adik orang yang pemalu. Selain itu, dia penakut. Setelah kata pemalu diakhiri dengan tanda titik, sehingga kata selain itu merupakan konjungsi. Selanjutnya yaitu ada konjungsi antar paragraf. Konjungsi antar paragraf adalah konjungsi yang menghubungkan dua paragraf. Konjungsi yang sering digunakan dalam konjungsi antar paragraf yaitu adapun, akan hal, mengenai, dan dalam pada itu. Contoh konjungsi antar paragraf yaitu adapun cara lain memasak ayam adalah dengan. Kata adapun dalam paragraf tersebut termasuk ke dalam konjungsi antar paragraf karena menghubungkan satu paragraf dengan paragraf yang lain. Selanjutnya ada analisis penggunaan konjungsi dalam teks berita UMI Gelar Gebiar Bahasa dan Sastra Indonesia ke-13, Wadah Kreativitas dan Cinta Bahasa. Universitas Muhammadiyah Sukabumi melalui Himpunan Mahasiswa Bahasa Indonesia, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kembali menyelenggarakan Gebiar Bahasa dan Sastra Indonesia ke-13 pada hari Selasa 28 Oktober 2025, bertempat di Auditorium UMI. Kegiatan ini digelar dalam rangka menyemarakan Bulan Bahasa yang setiap tahunnya menjadi momentum penting untuk merayakan kekayaan bahasa dan sastra Indonesia. Konjungsi dan termasuk ke dalam konjungsi koordinatif yang berfungsi untuk penambahan atau pendamping. Selanjutnya, konjungsi dalam rangka termasuk ke dalam konjungsi subordinatif yang berfungsi untuk menyatakan tujuan. Lalu, konjungsi yang termasuk ke dalam konjungsi subordinatif yang digunakan untuk menyatakan penjelasan. Konjungsi untuk termasuk ke dalam konjungsi subordinatif yang digunakan untuk menyatakan tujuan.
Dalam laporannya, Ketua Pelaksana Astriana Srikandi menjelaskan bahwa Gebiar Bahasa dan Sastra Indonesia tahun ini menghadirkan rangkaian perlombaan dan seminar yang bertujuan untuk menumbuhkan minat serta meningkatkan kemampuan berbahasa dan bersastra di kalangan pelajar. Ia menuturkan bahwa kegiatan ini menjadi ruang apresiasi dan ekspresi bagi peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Penggunaan konjungsi bahwa termasuk ke dalam konjungsi subordinatif yang digunakan untuk menyatakan penjelasan. Lalu, penggunaan konjungsi serta dalam kalimat tersebut, dalam paragraf tersebut termasuk ke dalam konjungsi koordinatif yang digunakan untuk yang berfungsi untuk penambahan atau pendamping. Rangkaian lomba dilaksanakan dengan dua metode yakni daring dan luring. Perlombaan daring berlangsung pada 20 hingga 26 Oktober 2025, mencakup kategori baca puisi, cipta puisi, dan mendongeng yang diikuti oleh peserta tingkat SMP atau MTS serta SMA atau SMK sederajat dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara itu, perlombaan luring berupa lomba debat bahasa Indonesia diikuti oleh perwakilan sekolah dari wilayah Bogor, Cianjur, dan Sukabumi yang digelar di Aula Universitas Muhammadiyah Sukabumi tepat pada hari pembukaan 28 Oktober 2025. Antusiasme peserta terlihat tinggi, mencerminkan semangat pelajar untuk berkompetensi sekaligus memperdalam kecintaan mereka terhadap bahasa Indonesia. Penggunaan konjungsi dengan pada paragraf berikut termasuk ke dalam konjungsi subordinatif yang berfungsi untuk menunjukkan cara. Lalu, penggunaan konjungsi yakni dalam paragraf berikut termasuk ke dalam konjungsi subordinatif yang digunakan untuk menunjukkan penjelasan. Sementara itu, penggunaan konjungsi hingga termasuk ke dalam konjungsi subordinatif yang menyatakan waktu. Lalu, penggunaan konjungsi sementara itu termasuk ke dalam konjungsi antar kalimat yang menunjukkan yang berfungsi sebagai kebalikan. Sebagai penutup rangkaian kegiatan, panitia juga akan menyelenggarakan seminar nasional pada 30 Oktober 2025 dengan tema Implementasi Pembelajaran Mendalam Berbasis EA. Seminar ini menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi dan praktisi pendidikan yang akan membahas peran teknologi kecerdasan buatan dalam pengembangan pembelajaran bahasa. Penggunaan konjungsi sebagai dalam paragraf berikut termasuk ke dalam konjungsi antar paragraf. Sementara itu, penggunaan konjungsi juga dalam paragraf berikut termasuk ke dalam konjungsi koordinatif yang berfungsi untuk penambahan atau pendamping. Dalam sambutannya, Wakil Rektor 2 UMI, Dr. Ike Rahmawati MSI, memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Kegiatan Gebiar Bahasa dan Sastra Indonesia bukan hanya sekedar ajang perlombaan, tetapi juga wadah untuk menumbuhkan kecintaan terhadap bahasa dan sastra Indonesia. Saya berharap kegiatan ini terus berlanjut dan dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk mengembangkan literasi, kreativitas, serta berpikir kritis di era digital yang serba cepat. Penggunaan konjungsi bukan hanya tetapi juga termasuk ke dalam konjungsi korelatif, yang mana konjungsi ini dipisahkan oleh klausa atau kata. Penggunaan konjungsi bukan hanya tetapi juga termasuk ke dalam konjungsi korelatif. Dengan semangat yang sama, Gebiar Bahasa dan Sastra Indonesia ke-13 diharapkan dapat menjadi ruang apresiasi yang memperkuat eksistensi bahasa Indonesia di tengah kemajuan zaman, sekaligus meneguhkan komitmen Sivitas Akademika UMI dalam memajukan budaya literasi dan kebahasaan di Indonesia. Berikut tabel hasil analisis konjungsi yang terdapat dalam teks berita UMI Gelar Gebiar Bahasa dan Sastra Indonesia ke-13, Wadah Kreativitas dan Cinta Bahasa.
Selanjutnya yaitu kesimpulannya, konjungsi atau kata penghubung adalah kata tugas yang menghubungkan dua atau lebih satuan bahasa. Jenis-jenis kata penghubung diantaranya yaitu konjungsi koordinatif, konjungsi subordinatif, konjungsi korelatif, konjungsi antar kalimat, dan konjungsi antar paragraf. Kata penghubung yang terdapat dalam teks berita Umi Gelar Gebiar Bahasa dan Sastra Indonesia ke-13 adalah koordinatif penambahan atau pendamping, subordinatif tujuan, penjelasan, cara, dan waktu, antar kalimat kebalikan, antar paragraf, dan korelatif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.